Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, PIAUD 3C IAI Yasni Morobungo. Baiklah, saya akan melaksanakan tugas kuliah yaitu psikologi perkembangan anak. Kita tahu bahwa psikologi perkembangan anak itu kita mulai dari anak itu lahir, mulai dari anak dalam kandungan. Ya, psikologi perkembangan anak adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang banyak dipelajari. Psikologi ini yang banyak dipelajari perilaku, cara, mulai dari anak dalam kandungan sampai anak itu dewasa. Jadi, psikologi perkembangan anak merupakan salah satu cabang psikologi yang banyak dipelajari, banyak diminati, yaitu psikologi perkembangan yang mempelajari pertumbuhan dari kecil hingga besar dan hingga tumbuh besar. Nah, itu namanya psikologi perkembangan dari kecil hingga besar hingga tumbuh tua, itu namanya perkembangan. Setiap perubahan itu yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Ada tahap-tahap perkembangan kognitif yang ada di anak itu sendiri. Tahap pertama itu sensori motor, yaitu anak dari 0 sampai 24 bulan. Setiap bayi lahir itu dengan refleks bawaan, yaitu dengan dorongan. Nah, jadi tahap yang kedua yaitu proporsional, 2 tahun sampai 7 tahun. Pada masa ini anak mulai dapat menerima rangsangan meski sangat terbatas. Misalnya anak dengan membaca terbatas-batas, anak juga berbicara dari 2 tahun anak tersebut tuh mulai terbatas-batas, tidak bisa sekaligus. Nah, itulah yang anak tahu. Jadi dari masa ini anak itu mempunyai keterbatasan perkembangan. Jadi anak itu kembang itu sesuai dengan tahap-tahap perkembangannya. Tahap yang ketiga yaitu tahap profesional, meski tahap konkret. Nah, yaitu di sini tahap konkret itu anak umur 7 tahun sampai 11 tahun. Tahap profesional formal melalui anak tahap umur 11 tahun. Dan di sini tahap perkembangan itu yang mempengaruhi perkembangan anak itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah lingkungan. Nah, di lingkungan ini sangat berpengaruh. Contohnya macam ini, berbicara di lingkungan itu berbeda berbicara di luar. Misalnya di dalam rumah kita beda berbicaranya dengan di luar. Contohnya kayak gini, di dalam keluarga itu tidak mungkin tahu dengan semuanya bahasa Indonesia. Contohnya di dusun saya itu menggunakan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah yang anak miliki, anak di umur 2 tahun kalau tidak diajari dengan bahasa Indonesia, anak tuh tidak akan bisa dengan bahasa Indonesia. Jadi anak itu adalah peniru ulung dia macam ini. Jadi yang ditirunya itu adalah keluarga, lingkungan, itu tempat anak belajar. Sekolah pertama bagi anak itu adalah keluarga, lingkungan. Nah, yang ketiga yang menghambat pertumbuhan anak yaitu adalah nutrisi. Jadi kalau kita seorang ibu menghambat yang namanya nutrisi bagi anak, itu dapat mempengaruhi besar bagi pertumbuhannya. Bagaimana dia akan besar kalau pertumbuhannya terhambat? Jadi macam itu. Jadi anak itu bertahap-tahap. Contohnya bagaimana? Kita mulai dari yang namanya segumpal darah. Mulai dari setetes mani, segumpal darah, itu menjadi segumpal daging, itu menjadi janin, itu lahir, itu bertahap-tahap. Dan begitu jugalah perkembangan yang kita miliki. Kita bertahap-tahap dari bayi, kita belita,
jadi anak-anak, remaja, itu berbeda-beda perkembangannya. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah. Dari PO 3C Yasni Muara Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.